Shalom, salam sehat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita disapa oleh firman Tuhan di pagi hari ini melalui Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah memberikan sebuah pernyataan melalui firman-Nya, melalui pernyataannya. Bagaimana dia menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Banyak orang berpikir bahwa karena Allah itu adalah Allah yang baik, Tuhan yang pemurah, maka dia tidak akan menghukum orang sekalipun salah. Atau bahkan ada yang berpikir bahwa jikalau Tuhan itu mau menghukum dan menghajar, sesungguhnya Allah itu kejam. Namun dari firman ini kita mau diajarkan dan diingatkan bahwa cara Tuhan mengasihi kita ada banyak hal. Salah satunya dengan teguran. Bahkan dengan hukuman pun ini bisa menjadi sebuah teguran bagi kita atau sebuah pernyataan Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Kalau Tuhan menghukum orang yang melakukan dosa, bukan supaya mereka mati, bukan supaya mereka musnah atau binasa. Namun hukuman Tuhan, peringatan Tuhan, itu semata-mata untuk mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan bahwa barang siapa kukasihi. Jelas, ini yang dikasihi oleh Tuhan pun. Ketika dia bersalah, dia akan ditegur. Ia kutegur dan kuhajar. Ibaratkan seorang bapak yang ingin melatih kedisiplinan bagi anaknya, maka peraturan atau etika yang harus diikuti oleh anaknya, jikalau itu dilanggar oleh sang anak, maka bapak akan memberikan teguran tegas. Mungkin itu peringatan pertama melalui ucapan, peringatan kedua dengan ucapan yang lebih keras, dan yang ketiga jikalau masih dilanggar, ada kalanya seorang bapak akan mencubit anaknya atau menampar anaknya, bukan supaya anaknya binasa, namun supaya anaknya tahu apa yang benar dan apa yang salah. Dan ketika ditampar, ketika dimarahi, bukan berarti ayahnya benci kepada anaknya, bukan. Justru sang ayah ingin supaya anaknya hidup disiplin, hidup menurut etika dan norma yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Agar supaya sang anak itu mengetahui setiap kesalahan punya konsekuensi. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan pun tidak mau kita hidup dalam dosa. Tuhan pun tidak ingin kita itu hidup dalam kesalahan. Maka Tuhan akan menegur kita dengan firman-Nya. Hamba-hamba Tuhan akan menyampaikan kabar akan bahwa setiap orang yang bersalah akan dihukum. Namun jikalau kita tidak mengindahkan firman itu, Tuhan akan turun tangan memberikan hukuman kepada kita bagi orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan jikalau kita bertanya pada saat kapan Tuhan akan menghukum kita, tidak perlu kita menunggu kapan Tuhan menghukum kita. Tidak perlu kita menghitung-hitung kesalahan kita supaya kita tahu kapan Tuhan menghukum kita. Yang perlu adalah bagaimana terlebih dahulu kita mengenali diri kita. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan agar supaya sebelum hukuman Tuhan datang, kita telah terlebih dahulu berbuat yang benar. Sebelum kita dihukum, kita terlebih dahulu mengintrospeksi diri kita. Sehingga dikatakan di sini, bertobatlah. Relakanlah hatimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Jikalau kita tetap hidup dalam dosa dan pelanggaran, bagaimana mungkin Tuhan mengampuni kita?
Justru yang kita akan alami adalah Tuhan akan mengizinkan penderitaan bertubi-tubi datang kepada kita. Atau bahkan Tuhan sendiri akan mendatangkan duka cita itu kepada kita. Sebagaimana kita contohkan kehidupan orang di Sodom dan Gomora. Begitu Tuhan melihat jahatnya manusia di hadapan Tuhan, jahatnya manusia di hadapan sesamanya, Tuhan sendiri mendatangkan musibah. Tuhan sendiri mendatangkan hujan api dan belerang, memusnahkan mereka semua selain daripada Lot dan keluarganya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masih diberi Tuhan kesempatan. Kita diberi Tuhan waktu untuk berbuat yang baik. Tuhan memberi kita kesempatan untuk terlepas dari maut, terlepas daripada hukuman, maka manfaatkan. Terlebih dahulu introspeksi dirimu. Layakkah kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan? Kalau tidak layak, maka perbaiki. Jangan tinggalkan Tuhan. Semakin dekatlah kepada Tuhan, semakin dekatlah kepada Tuhan, maka berkat pun akan semakin dekat kepada kita. Sukacita pun akan semakin dekat kepada kita. Pengharapan kita semakin nyata. Demikianlah firman ini mengatakan kepada kita. Bahkan jika kita dihukum pun jangan berputus asa. Pahamilah itu sebagai jalan Tuhan menegur kita. Jikalau kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, atau bahkan mengalami dampak yang berat oleh karena pandemi ini, mari kita pahami dulu, disinilah Tuhan mau menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Dikatakan di ayat yang berikutnya, atau di bagian yang paling belakang, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Perbaikilah dirimu dan hiduplah di dalam Tuhan. Jikalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketuklah, pintu berkat akan dibukakan bagimu. Dan barang siapa meminta dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya kepada Tuhan, kepadanya akan mengalir berkat dan sungai sukacita sorga. Diberkatilah yang mendengar firman Tuhan, diberkatilah yang mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri, diberkatilah yang menghidupinya dan yang menghayatinya. Amin. Kita berdoa. Bapa terkasih yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memuji kebesaran nama-Mu, karena tidak ada yang ada di bumi ini melampaui kasih Tuhan. Bapa, kami banyak melakukan dosa. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu. Tegur dan sapalah kami, agar ketika kami melakukan kesalahan, sebelum hukuman-Mu datang, kami telah memperbaiki diri dan bertobat. Kami akan relakan hati kami untuk sujud dan tunduk akan perintah-Mu, karena kami yakin di sanalah ada berkat dan sukacita. Untuk itu kabulkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terpuji nama-Mu. Amin.